LPI semester 6. Di sini saya sedang menjalankan PLP integratif dari rumah yang saya lakukan di sekolah MI Tarbiyatun Nasyiin 2 Pacurgoang. Di sini saya sedang bersama dengan Ibu Wakil Wakakesiswaan, Ibu Wulan. Berhubung Ibu Wakakesiswaan Ibu Umi sedang berhalangan hadir, maka wawancara hari ini akan digantikan oleh Ibu Wulan. Insya Allah hari ini saya akan mewawancara beliau terkait tentang manajemen kesiswaan yang diterapkan di Madrasah MI Tarbiyatun Nasyiin 2 Pacurgoang. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Insya Allah hari ini saya akan mewawancara dengan terkait manajemen kesiswaan tadi yang telah saya paparkan di awal video. Langsung saja Ibu, untuk pertanyaan yang pertama, program apa saja yang ditanamkan tentang religiusitas siswa di madrasah ini? Apa saja bentuk kegiatan religius siswa di madrasah ini? Nah, untuk program dan penanamannya sementara ini melalui kegiatan pembiasaan. Jadi di pagi hari anak-anak kita setiap datang itu memang kita sengaja membuat lebih pagi atau lebih awal karena sebelum mereka melakukan kegiatan pembelajaran terlebih dahulu melaksanakan sholat duha bersama. Kemudian sholat duha bersama itu memang dilaksanakan setiap hari seperti itu, di mana semua komponen yang terlibat di situ ada imamnya juga dari anak-anak, kemudian nanti pembaca doanya juga dari anak-anak seperti itu. Kemudian ada pembiasaan ini juga biasanya istighosa itu setiap malam Jumat ini Pahing biasanya. Malam Jumat Legi malam Jumat Legi. Lupa saya, maaf. Karena ini sudah lama daring ya, jadi kan untuk pembiasaan anak-anak terpaksa harus dilakukan anak-anak sendiri di rumah. Itu pun juga setiap kali semua wali kelas setiap pagi membuka kelas selalu mengingatkan untuk tidak lupa melaksanakan sholat duha dan membaca doa-doa pendek, hafalan doa-doa pendek itu sama tahlil biasanya. Berarti kalau untuk kegiatan selama pandemi ini apakah kegiatan religius tadi itu masih ditekankan dari pihak sekolah atau masih? Cuma ya itu tadi melalui WhatsApp kan, karena kita pembelajaran juga online, jadi anak-anak ditekankan untuk melaksanakan kebiasaan itu di rumahnya masing-masing karena didampingi orang tua. Untuk penerapannya biasanya ada yang mengirimkan foto atau terkadang video untuk membaca Asmaul Husna itu setiap hari seperti itu. Tapi itu berarti menjadi kegiatan rutin wajib di rumah yang dilakukan anak-anak gitu? Betul, karena memang dalam keadaan pandemi seperti ini kita tidak bisa melaksanakan sholat bersama di sekolah. Akhirnya sholat duha bersama itu digantikan oleh sholat duha yang dilakukan oleh anak-anak sendiri di rumahnya masing-masing. Ini kan sebagian sudah ada luring di sekolah. Apakah itu sebelum memulai pelajaran dilaksanakan sholat duha di sekolah atau anak-anak sudah melakukan sholat duha di rumah? Kalau untuk luring sendiri kan sementara ini masih anak kelas 6 ya, itu pun juga tidak setiap hari karena posisinya juga hanya mengajar sebentar lagi anak-anak akan ujian. Jadi kita benar-benar memang ingin menerapkan protokol kesehatan, jadi tidak bisa memasukkan sekolah karena memang peraturan dari pemerintah sendiri juga belum mengizinkan kami untuk melakukan pembelajaran di sekolah seperti itu. Jadi pada dasarnya semua tetap daring seperti itu. Selanjutnya, bagaimana hasil yang didapatkan siswa dengan diadakannya kegiatan religius ini? Kalau hasil itu gini ya, hasil itu kan harapan kita dengan menerapkan kebiasaan-kebiasaan seperti itu bisa menjadi pribadi anak-anak atau melekat menjadi kebiasaan anak. Istilahnya itu menjadi hal wajib seperti itu. Jadi ketika mereka tidak melakukan itu, mereka tidak akan nyaman atau mungkin mereka akan merasa ada yang kurang seperti itu, karena itu sudah melekat atau sudah menyatu seperti kegiatan rutinitas mereka setiap hari seperti itu. Jadi itu harapan kita, hasilnya seperti itu. Kalau realnya hasilnya ya biasanya memang anak-anak kalau sekarang pembelajaran daring di rumah itu kebanyakan akhirnya orang tuanya bilang seperti ini, oh iya Bu, karena kan si kecil setiap hari selalu ada setoran hafalan doa pendek atau ini Asmaul Husna seperti itu. Ya namanya orang tua mendampingi tidak mungkin kemudian lepas tangan, pasti kan orang tua ikut
menyertai anak-anaknya melakukan hafalan dan lain sebagainya. Selanjutnya, apa semua warga sekolah berpartisipasi dalam strategi meningkatkan religius siswa di madrasah ini? Kalau untuk semua warga ya pasti ya, itu pasti akan ikut berpartisipasi, setidaknya guru-guru dan juga pihak-pihak yang lainnya juga ikut berperan. Maksudnya tidak mungkin kan ya kalau kesiswaan saja yang harus seperti ini begitu, tapi guru yang lainnya tidak menerapkan, itu nggak mungkin. Kita bersinergi atau bekerja sama untuk sama-sama bisa mewujudkan program-program dari siswa itu sendiri. Berarti baik dari siswanya maupun guru juga semua sangat berpartisipasi ya Bu dalam kegiatan religius yang ada di madrasah ini. Betul, karena ya kegiatan religius itu sebenarnya banyak sih Mbak, kayak peringatan PHBI itu kan juga masuk ya. Jadi kan kita selalu melibatkan hampir semua elemen yang ada di sekolah seperti itu. Selanjutnya, bagaimana kebijakan pihak madrasah jika ada siswa yang melanggar peraturan sekolah? Melanggar peraturan sekolah ya, yang pasti yang pertama kita tegur dulu melalui teguran atau peringatan. Kemudian jika si anak mengulang lagi kesalahan yang sama, maka kita akan mencoba memberikan sanksi. Sanksinya pun juga biasanya lebih ke ini sih Mbak, membuat mereka itu merasa jera atau malu seperti itu. Jadi tidak ada sanksi fisik memang, karena memang kita kebanyakan juga sanksinya lebih ke itu tadi, ke mental mereka, biar mereka malu. Kalau mereka jera kan mereka tidak akan mengulangi lagi, itu harapan kita. Kemudian nanti kalau si anak mengulang lagi, maka yang paling terakhir adalah kita panggil orang tuanya, seperti itu biasanya. Kalau untuk di level sudah paling parah itu apakah ada drop out atau masih dikasih kesempatan lagi? Sejauh ini anak-anak biasanya sudah sampai pada level diperingatkan, itu biasanya sudah tidak ada yang itu mengulang lagi. Cuma memang ada beberapa anak itu yang sampai kita beri sanksi karena memang dia itu istilahnya ya banyak faktor sih Mbak. Anak itu kan melanggar peraturan pasti ada beberapa faktornya seperti itu. Jadi kita biasanya lebih ke ajak mereka ngobrol saja, jadi lebih ke problem solving aja. Ini kenapa sih kamu kok sering melanggar ini, kenapa, seperti itu. Itu juga dari guru BK-nya juga menangani. Iya, kan di sini BK ya kita kesiswaan gitu ya. Kita lebih ke konsultasi, jadi ini kenapa anak kok tidak bisa. Karena kan kalau di madrasah ibtidaiyah atau MI atau setingkat SD itu kan belum terlalu belum terlalu permasalahannya itu belum sekompleks di tingkat SMP dan sederajat itu, sehingga kita belum memerlukan tenaga khusus untuk BB atau BK yang khusus untuk konseling seperti itu, tidak. Cuma kalau di tingkat madrasah ibtidaiyah atau SD sederajat itu kita sejauh ini masih bisa menangani dengan kesiswaan seperti itu. Berarti wakil kesiswaan sendiri itu menjadi guru BK-nya anak-anak juga ya Bu? Ya, karena kan kebanyakan kalau kita di kesiswaan ya memang kita menegakkan kedisiplinan seperti itu yang pasti. Iya Bu. Selanjutnya, apa saja penyebab atau faktor-faktor siswa melakukan pelanggaran? Pelanggaran anak-anak itu apa sih Mbak? Paling ya tidak lengkap kan ya, tidak lengkap atribut sekolah seperti itu. Paling juga alasan mereka itu lupa, mungkin juga karena faktor orang tua yang mungkin kurang memperhatikan anaknya. Jadi biasanya kan anak itu macam-macam kan ya Mbak, siswa-siswi kita juga kan dari latar belakang yang beragam. Jadi biasanya ya itu tadi, kita lebih ke ngobrol, kita problem solving. Jadi kamu ini kenapa kok seperti ini? Selama itu masih bisa ditangani, maka kita tangani tanpa harus melibatkan orang tua seperti itu. Kalau memang sudah tingkatnya parah, baru kan kita berhubungnya dengan orang tua seperti itu. Kalau untuk seperti persenannya gitu Bu, kalau untuk siswa-siswi sendiri yang melanggar itu di madrasah ini sudah maksudnya sudah nyampe berapa persennya gitu? Anak-anak tidak terlalu itu sih Mbak, kalau di pelanggaran itu tidak terlalu menonjol, maksudnya paling nggak ada 5% dari anak-anak itu ya. Jadi paling keterlambatan berangkat seperti itu kan, jadi bukan sebuah permasalahan yang terlalu bermasalah, terlalu tinggi akibatnya, tidak seperti itu.
Berarti hanya kayak pelanggaran-pelanggaran kecil aja gitu. Betul. Mungkin hanya telat atau apa nih? Bukan pelanggaran yang krusial apa yang parah lah istilahnya. Benar-benar. Ini menyangkut Ibu selaku menjadi wakakesiswaan di sekolah. Apa sukacita Ibu menjadi wakakesiswaan di madrasah ini? Wakakesiswaan sukacitanya apa ya? Ya kalau saya pribadi sih senang bisa dekat dengan anak-anak, itu yang pasti, karena kan mereka lebih, terkadang memang anak-anak seperti itu lebih memilih, ya sudahlah saya ada masalah ini, ya saya memilih untuk curhat ke gurunya, seperti itu. Memang saya pribadi juga kan beliaunya Bu Umi, wakakesiswaan Bu Umi itu memiliki metode-metode sendiri, mungkin ya untuk mengatasi permasalahan siswa. Begitu juga dengan saya. Kebanyakan untuk permasalahan siswa, pelanggaran dan lain sebagainya itu kan kita menggandeng wali kelasnya masing-masing. Jadi kesiswaan bersama dengan wali kelasnya, seperti itu. Jadi kalau saya pribadi ya lebih senang aja, bisa tahu anak-anak itu mempunyai karakter yang beragam. Ada anak itu yang lucu, jadi dia itu punya permasalahan tapi tidak bisa mengutarakan. Ada yang dia itu sebenarnya tidak punya permasalahan tapi dia suka mencari perhatian, seperti itu juga ada. Itu sih suka dukanya, kalau sukacita ya tadi ya. Ya seperti itu. Karena Jadi anak seumuran segitu pasti mencari-cari perhatian. ya, lucu mencari kebanyakan perhatian. memang. Jadi bukan suatu hal yang apa ya, yang berbahaya lah istilahnya, seperti itu. Selanjutnya, bentuk pelanggaran apa saja yang sering dilakukan oleh siswa? Kalau untuk bentuk pelanggarannya yang tadi sudah saya jelaskan, paling juga kelengkapan atribut sekolah, jadi lupa pakai dasi atau mungkin lupa pakai sapu, atau kaos kakinya berubah warna jadi harusnya warna putih dia pakai warna hitam, jadi seperti itu. Punya permasalahan Iya. ya, terus terlambat berangkat sekolah, seperti itu. Kalau untuk bertengkar pun juga anak-anak jarang sih, karena memang apa ya, di sini kan kita banyak memang menanamkan karakter anak-anak supaya tidak terlalu istilahnya itu apa itu, kalau istilahnya anak zaman sekarang anak barbar seperti ya jadi bukan Kalau untuk bullying gitu ada nggak sih? nggak ada sih Mbak, ya karena memang anak-anak juga sama-sama, jadi mereka itu kalau misalkan ada temen yang bisa ya mereka bareng-bareng gitu biasanya. Malah anak-anak itu lucu, temennya suka banget itu kalau diajak jenguk temannya yang sakit, itu lucunya. Jadi misalkan apa namanya, kan memang kita di sini seperti itu, misalkan nggak masuk 3 hari gitu ya, kita dijenguk, kan ada dansos juga kan di sini pembiasaannya, infak itu loh. Jadi setiap hari Kamis itu anak-anak istilahnya kita di situ menanamkan tentang jiwa bersosial seperti itu. Jadi ketika hari Kamis biasanya mereka kita minta untuk mensisihkan sebagian uang sakunya untuk didansoskan, untuk diinfakkan. Nah, itu nanti alurnya uang dansos itu ya digunakan untuk kepentingan bersama, seperti misalkan ada teman yang sakit kita menjenguk, seperti itu. Biasanya sakit 3 hari, Bu ayo Bu kita jenguk, ini sakit, seperti itu. Malah justru lucunya mereka di situ, pelanggaran sih kayaknya enggak terlalu itu. Jadi jiwa sosialnya mereka itu tumbuh secara tidak langsung ya? Iya, dari dansos ya. betul. Dan ya kalau menurut saya ya ada sih apa ya namanya. Tadi kan mbaknya nanyakan tentang pelanggaran kan ya, itu tidak ada dia. Selanjutnya, langkah-langkah apa saja yang diambil wakakesiswaan untuk mengurangi tingkat pelanggaran siswa? Ya, yang tadi seperti yang sudah saya paparkan di awal, kita pertama adalah memberi dia peringatan dulu, kita peringatkan, kita tegur. Kalau dia sudah tidak mengulang, ya sudah, kita sudah tidak akan mengungkit-ungkit lagi, karena yang penting dia sudah berubah, seperti itu kan ya. Karena mungkin sebuah kesalahan yang sudah pernah diingatkan itu hanya akan membuat dia terngiang-ngiang lagi. Oh ya, saya memang dicap anak nakal seperti itu. Misalkan telat kan, ini telat aja, ini telat terus, padahal biasanya dia udah nggak telat. Kita terus mengungkit ini yang biasanya telat, pasti kan dia akan merasa ya udahlah, udah dicap telat, besok aku telat lagi. Seperti itu kan kemungkinan kita menutup kemungkinan seperti itu akan tidak terjadi. Jadi yang pasti kita tegur, kalau dia sudah tidak mengulang, tidak melakukan hal itu lagi, ya sudah kita sudah tidak akan mengungkit lagi. Terus kalau misalkan dia masih mengulang lagi, terpaksa kita berikan dia sanksi.
Kalau sanksi sudah tidak cocok, tidak kebal, kita panggil orang tuanya. Karena kan terkadang anak itu mempunyai permasalahan atau melanggar peraturan itu kan melanggar peraturan kan karena dia punya permasalahan ya Pak. Nah permasalahannya itu tidak selalu dari dia saja kan, kemungkinan dari orang lain. Seperti itu. Jadi biar tidak sampai seperti itulah istilahnya. Memang kalau anak seumuran segini Bu, anak ini kalau misalkan dijudge kan pernah telat terus di kemudian hari dijudge gitu terus kayaknya jadinya bakal jadi mental health juga kan Bu ya. Selanjutnya Bu, bagaimana peran Anda atau Ibu selaku wakil kesiswaan dalam membentuk karakter siswa? Kalau peran saya pribadi rasanya kurang adil ya Mbak, karena kan ya kita kan mesti bareng-bareng karena kita ada sebuah lembaga atau sebuah instansi, jadi kita pasti bersama-sama, sama-sama berkomitmen untuk selalu menegakkan aturan-aturan itu. Jadi yang pasti kita selalu mengingatkan, ayo jangan terlambat, ayo dipakai atribut-atributnya, ayo berdansos, seperti itu kita selalu. Dan itu bukan hanya 1-2 orang guru saja, tapi kita memang bersama-sama berkomitmen untuk memegang teguh itu biar ya anak-anak itu sama-sama beriringan berjalan agar bisa terlaksana sih pembelajarannya stabil seperti itu. Selanjutnya, apa saja faktor pendukung dalam upaya pembentukan karakter siswa di madrasah ini? Faktor pendukungnya kalau anak ya biasanya ya kepribadian dia, bawaan dia. Jadi kan ada anak yang memang sudah rajin, jadi tanpa diperingatkan mereka sudah rajin. Saat ada tugas juga dikerjakan sesuai aturan gurunya masing-masing. Ada yang membawa anak-anak itu sudah kita istilahnya kita sudah rawami, ayo dikerjakan menjadi dia ya lelet masih seperti itu karena dia memang bawaannya seperti itu. Anaknya sangat kalem seperti itu, jadi kalem dan dia biasanya itu suka-suka dialah seperti itu kan bawaannya itu pasti kepribadian dia sendiri. Kemudian yang kemungkinan ya dari pihak keluarga itu juga kan mempengaruhi. Ada keluarga yang memang sangat mendukung proses pembelajaran anak, jadi di sekolah didukung, di rumah juga didukung, akhirnya anak kan juga semangat belajarnya tinggi seperti itu. Kemudian guru itu juga merupakan mendukung, karena ketika guru tidak mendukung siswa atau tidak memberikan semangat atau mengapresiasi apapun yang siswanya lakukan, itu kan siswa biasanya udahlah orang saya gini aja, guru saya juga udah senang, saya nggak apa-apa guru saya juga udah senang gitu kan. Guru itu juga gitu. Terus ya yang terakhir itu lingkungan pendukungnya ya. Kalau lingkungan mendukung, insya Allah apapun yang makanya penting sekali kan ya kita berkomunikasi dengan wali murid, karena yang menentukan karakter anak itu juga yang sangat berpengaruh itu adalah lingkungannya di sekitar. Jadi orang tua harus benar-benar bisa memastikan putra putrinya itu ada di lingkungan yang baik seperti itu. Jadi kita sebagai orang tua nyalahkan ini orang tua kayak gini, ini anak saya kok jadi begini, tapi mereka tidak istilahnya flashback atau mengintrospeksi diri. Apakah lingkungan anak-anak ini sudah benar, apakah sudah baik, itu kan penting. Jadi harus ada sinkronisasi, harus saling berkesinambungan ya antara pihak sekolah sama pihak keluarga juga, orang tua. Selanjutnya Bu, apa saja faktor penghambat dalam upaya membentukan karakter siswa di madrasah ini? Juga apa solusi untuk faktor penghambat tersebut? Faktor-faktor penghambat ya. Kalau faktor-faktor penghambat itu keterbatasan waktu mungkin ya. Jadi terkadang kan dengan keterbatasan waktu sehingga kita hanya bisa memberikan sebagian istilahnya pendidikan tentang pendidikan karakter, pembentukan karakter seperti itu. Terkadang juga karena faktor kesibukan orang tua, seperti orang tua sibuk sehingga kan tidak bisa mengkawal proses pembentukan karakter anak-anak masing-masing. Dan yang terakhir tadi lingkungan, kembali lagi ke lingkungan seperti itu. Memang semuanya itu saling berkesinambungan untuk membangun karakter siswa sendiri ya Bu, baik dari pihak sekolah maupun dari pihak orang tua, terlebih dari pihak lingkungan sendiri, itu yang paling mendukung. Selanjutnya ini pertanyaan terakhir Ibu sekaligus menutup wawancara kita pada hari ini. Metode atau program apa saja yang digunakan dalam proses pembentukan karakter dalam lingkungan madrasah?
Kalau metode itu yang pasti kita menggunakan metode keteladanan atau kita memberikan contoh kepada anak-anak. Jadi kan kita bisa saja bilang, ayo besok tak boleh telat, tidak boleh terlambat. Tapi kita sendiri para guru-guru terlambat. Itu kan juga tidak etis, istilahnya seperti kan tidak berimbang, tidak berjalan lurus dengan program yang sudah kita buat sendiri, tapi kita lambat sendiri. Jadi mau tidak mau ketika kita memerintahkan anak-anak untuk datang tepat waktu, maka guru harus memberikan keteladanan untuk datang tepat waktu, berpakaian rapi, seperti itu juga kan anak-anak mesti memperhatikan gurunya. Oh, guru saya seperti ini rapi, oh ya saya juga ikutlah seperti itu. Jadi lebih keteladanan sajalah, gitu ya. Kemudian untuk keduanya itu bisa menggunakan metode pembimbingan atau kita membimbing anak-anak, kita beri arahan, ayolah anak-anak untuk bisa menjadi orang yang sukses, dengan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi kita bimbing, kita gunakan mengetuk hati mereka, biar mereka tahu, oh iya ya, betul guru saya ini, saya harus seperti ini. Dan anak itu kan terkadang salah didikan pun juga karena tidak dibimbing, seperti itu kan ya. Kemudian ya itu melalui bimbingan itu juga kita akan memberikan petua-petua atau nasihat-nasihat yang bisa setidaknya dalam penuh harapan kita mereka bisa mendengarkan nasihat kita, merefleksikan kehidupannya dan semoga bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah biasanya kita seperti kita memberi hukuman seperti itu kan juga merupakan metode kan Mbak ya. Biar mereka jerah, biar mereka tidak mengulang lagi kesalahan yang sama. Dan yang sudah tepat waktu biasanya kita apresiasi hanya dengan anak itu sebenarnya tidak muluk-muluk Mbak, tidak minta hadiah apa atau apa tidak. Terkadang kita hanya membutuhkan kata-kata, wah kamu hebat sekali, yang kemarinnya terlambat, hari ini datang tidak terlambat, hebat sekali hari ini bisa datang tepat waktu, nggak terlambat, nggak telat, itu mereka udah senang banget. Hanya butuh diapresiasi saja sebenarnya, tidak membutuhkan hal yang lebih seperti apa tidak. Seperti itu. Terima kasih Ibu untuk wawancara hari ini, sudah memasuki pertanyaan yang terakhir dan akhirnya mari kita tutupkan dan mari kita cukupkan saja pertanyaan wawancara hari ini. Terima kasih Ibu untuk waktunya, sudah berkenan hadir dan sudah menjawab dengan semaksimal mungkin dan bahkan saya sangat puas sekali dengan jawaban Ibu tadi terkait wawancara saya. Saya minta maaf jika mungkin sempat berkata yang kurang berkenan di hati Ibu juga guru-guru lainnya. Saya cukupkan Ibu, terima kasih Ibu waktunya. Sama-sama Mbak, saya juga minta maaf. Ya. Sekian wawancara yang saya lakukan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.